siapa yang nggak masuk? Sandi, Alia, Penny. Zio. Apa keterangannya, Dek? Satu-satu keterangannya apa? Iya. Zio Panuan. Zio Panuan sakit. Baiklah, kalau gitu kita doakan teman-temannya yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit, karena ada halangan yang lain. Kita doakan mereka cepat sembuh dan bisa sekolah seperti biasa dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo sama-sama kita berdoa. Ketua kelas boleh dipimpin doa. Berdoa dimulai. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu punya aturan untuk kelas ini ya, kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai belajar. Nah, ketika Ibu menjelaskan nanti materi, harap diam dan memperhatikan ya. Jangan ribut kalau Ibu menjelaskan, harus diam dan fokus ke materi agar yang Ibu sampaikan bisa bisa diserap dengan baik ya. Nah, yang kedua, kalau ingin bertanya, pasti Ibu lagi menjelaskan nih, kalian ingin bertanya. Nah, itu nanti Ibu persilahkan di akhir ya, di akhir penjelasan pembelajaran. Jadi, nggak boleh di tengah-tengah Ibu menjelaskan kalian, Ibu ini apa ya? Nggak boleh ya. Jadi, pas Ibu buka sesi pertanyaan, baru boleh bertanya. Paham sampai sini? Paham. Nah, yang terakhir, nanti kalau ingin bertanya, silakan angkat tangan dulu. Seperti biasa ya, angkat tangan dulu, Ibu tunjuk, baru boleh menjawab ya. Kalau nggak Ibu tunjuk, jangan jawab. Jadi, rebutan kayak, Bu, satu, misalnya. Enggak ya, jadi Ibu tunjuk dulu, nanti orangnya baru menjawab. Paham? Paham. Setuju nggak sama aturan yang Ibu buat? Setuju semua? Ada yang nggak setuju? Nggak ada ya, berarti kita sepakat dengan aturan yang Ibu buat. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Sebagai makhluk hidup nih, kita sebagai makhluk hidup itu punya kebutuhan nggak? Punya. Ibu kasih contoh satu. Kebutuhan kita sebagai makhluk hidup itu satu, makan. Habis itu apa lagi? Coba angkat tangan kayak tadi. Gimana? Satu lah. Satu, dua, tiga. Woi, rumah. Apa lagi kebutuhannya sebelah sini dong? Nggak boleh, Dimas. Apa? Pakaian. Boleh.
kita sebagai makhluk hidup itu banyak ya. Nah, coba sekarang buka bukunya. Lipas ya. Nah, coba sebelum kita tonton video pembelajaran, Ibu mau tes deh. Masih semangat nggak? Masih. Kalau masih tepuk semangat. Masih semangat semua ya, masih pagi. Nah, sekarang Ibu minta perhatikan video pembelajaran yang telah Ibu sediakan ya. Pelajaran IPAS bab 7 bersama membahas nah, dari ini sama-sama membahas pelajaran IPAS bab 7 primer, sekunder, tersier untuk kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Yuk kita mulai. Bagaimana mendapatkan kehidupan kita? Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Nah, Kita tahu bahwa nah coba sampai sini. Tadi kebutuhan itu ada kebutuhan apa aja? Nah, nggak usah bukan. Ini kan tadi udah dijelaskan. Kebutuhan manusia itu ada kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, sama kebutuhan tersier. Nah, jadi yang pertama primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan manusia itu ini ya, penjelasan dari kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Contoh nih, Ibu punya contoh. Kita makan tujuannya untuk apa? Kenyang. Kita minum tujuannya untuk apa? Biar nggak haus. Ya, jadi semua kebutuhan manusia itu pasti memiliki tujuan. Ya. Sampai sini dulu paham? Oke, kalau sudah paham kita baru lanjut. manusia itu jadi pasti kita memiliki banyak kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan skala prioritas dan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa sih itu semua? Yuk kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, yaitu berupa pakaian, pangan, yaitu berupa makanan, dan papan, yaitu tempat tinggal. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas kebutuhan primer. Tadi yang kalian dengar kebutuhan primer itu disebut juga kebutuhan pokok ya. Nah, jadi maksudnya kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang harus atau wajib untuk dipenuhi oleh manusia. Kayak makan, kalau nggak makan mati. Ya, sakit dulu baru mati. Ya. Nah, jadi kebutuhan primer itu wajib dipenuhi untuk manusia. Ini contohnya. Sandang, pernah dengar nggak kata sandang, pangan, papan? Pernah. Kalau untuk sandang itu pakaian, ya. Kalau nggak pakai pakaian, kira-kira? Ya. Yang kedua itu ada pangan, ya tadi makanan, ya, minuman. Nah, yang terakhir itu ada papan. Papan itu tempat tinggal. Kalau nggak ada tempat tinggal, gimana? Hujanan, pemanasan, dan tempat tinggal ya. Sampai sini paham untuk kebutuhan primer? Coba Ibu minta tolong satu orang mau menjelaskan kebutuhan primer. Boleh? Coba jawab aja. Kebutuhan primer itu apa?
Apa tadi kebutuhan primer? Coba bareng-bareng kalau nggak ada yang berani. Bareng-bareng. Kebutuhan pokok. Pintar siapa namanya? Sinta. Kebutuhan Popo. Lanjut ya, yang kedua kebutuhan sekunder. Ya. Coba perhatikan lagi. Kita lanjut. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai kebutuhan hidup dan melengkap saja. Contoh dari kebutuhan sekunder misalnya barang elektronik seperti HP, televisi, transportasi, yaitu motor, mobil, sepeda, atau yang bersifat hiburan. Nah, sekarang beralih ke kebutuhan sekunder. Kalau tadi kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok, ya. Kalau ini kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Macam mana itu, Bu, contohnya? Ya, contohnya ketika kita sudah makan, misal makanannya masih ada sisa nih untuk malam. Kita simpan di mana? Di kulkas. Kulkas masuk ke mana? Kulkas masuk ke barang elektronik. Ya. Nah, jadi kayak misal nih, kan misal sekolah agak jauh nih jaraknya. Naik apa? Nah, itu suatu kebutuhan motor, mobil ya, sebisanya ya. Jadi itu merupakan suatu kebutuhan sekunder. Nah, jadi jangan beli kebutuhan sekunder dulu, baru kebutuhan primer. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi ketika kita bisa makan, kita sudah bisa minum, dan kita membutuhkan barang-barang kebutuhan sekunder, baru kita bisa membelinya, ya. Coba kebutuhan sekunder ini apa tadi? Nah, ayo apa kebutuhan sekunder? Ya, HP. Motor, kakak pintar. Apa lagi? Satu lagi deh. Mobil. Mobil boleh. Ya. Boleh. Lewat. Tapi kan dia termasuk ke alat transportasi. Nanti kita bahas yang tersier ya. Nah, sampai sini paham nggak? Ini sekarang kita lanjut ke yang tersier ya. Kebutuhan tersier. Apa sih? Kebutuhan tersier Coba tadi ada temennya yang tanya, Ibu, ini mobil bukannya kebutuhan tersier ya? Nah, jadi dijelaskan ya, di sini ada tulisan tambahan mobil mewah. Nanti ya kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah. Maksudnya kebutuhan mewah apa ya? Yang berlebihan ya menurut kita. Maksudnya tuh pokoknya sesuatu yang berlebihan, mewah. Kayak tas, misalkan ibu pakai tas ini. Ini sudah memenuhi kebutuhan ibu belum untuk laptop? Sudah ya. Nah, seandainya nanti ibu beli tas mewah, apakah sama fungsinya untuk naruh laptop juga? Tidak. Ya, misalkan tasnya bentuknya kayak gini. Nggak boleh kayak gitu ya sama temennya. Ya, misalkan
sama. Nah, nanti kalau ibu beli emas sama nggak cincinnya? Sama kan, cincin sama cincin. Tapi harganya beda ya, tapi kebutuhannya beda. Udah, nggak usah ribut. Nanti ibu kasih tanya jawab. Nanti ibu kasih tanya jawab ya. Perhatikan dulu ya. Jadi maksud ibu, Mas. Jadi maksud ibu ini nih, kebutuhan tersier ini ketika semua kebutuhan primer sekunder sudah bisa terpenuhi, barulah boleh menggunakan atau membeli kebutuhan tersier ya. Itu sesuai apa tadi? Kemampuan seseorang. Kalau tidak mampu nggak boleh dipaksa ya. Kenapa nggak boleh? Gimana mau beli kalau nggak ada uangnya ya kan? Nah jadi lebih baik kita membeli kebutuhan primer dulu, sekunder dulu, baru tersier. Coba sampai sini paham? Ada berapa kebutuhan tadi? 3. Satu orang sebutkan nama-nama. Boleh adek sebutkan. Primer, sekunder, tersier, pintar. Lanjut ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan coba. Coba masih semangat gak sih belajar? Masih, coba kalau masih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nanti kalau ibu bilang nah ini kondisi alam. Nah jadi tadi ada yang bilang kan beda sama ya. Ada yang sini. Yang pertama yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu kondisi alam. Gimana sih kondisi alam? Manusia akan memenuhi kebutuhan sesuai kondisi tempat tinggal. Kayak kita di Indonesia, musimnya ada musim panas dan musim hujan. Nah, jadi yang kita butuhkan kalau musim panas apa? Kipas misalkan ya. Kalau musim hujan, payung. Nah, jadi kita membeli kebutuhan sesuai dengan kondisi alam ya. Kalau alam kita panas, kita beli misalkan ya. Kalau misalkan dingin, beli payung ya. Jadi itu yang mempengaruhi ya. Lanjut lagi. Coba sekarang agama atau kepercayaan. Ada yang non-Islamis nih. Oke, maaf ya. Di sini Ibu bahas secara Islam dulu. Nah, untuk umat Islam, kalau kita mau sholat, kita butuh apa kalau yang cewek? Satu orang. Boleh. Namanya
tadi? Itu kan peci. Telepon. Jilbab ya. Oke. Jadi kalau untuk Islam yang cewek itu menggunakan mukena sajadah, jilbab ya. Nah, kalau yang cowok peci, sejadah, sarung ya. Sudah. Tadi kan ibu ngomong aturan di awal. Kalau yang tunjuk baik, ibu tunjuk. Jangan ngoceh. Ini kurang disuruh kawannya jawab, yo. Nah, kalau itu umat maaf Kristen, apa deh yang dibutuhkan saat beribadah? Masa berwajib? Emang itu semina ya? Ibu kan aja tadi kan Islam. Nanti kalau ibu mau tanya Kristen, aku udah ditanya apanya nanti. Ya, apa deh kalau di Kristen boleh di share? Apa kalau beribadahnya itu apa? Iya benar. Apa? Bawa Alkitab ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk umat Konghucu itu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupa. Kalau Hindu membutuhkan bunga, janur, dan dupa ya. Yang penting kalian paham
Oke, pintar. Katanya bisa mengetahui kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau Edo gimana? Tadi kan nggak angkat tangan kan? Apa yang didapat hari ini? Nggak apa-apa sama kayak tadi. Kan beda-beda. Tahu. Oke, jadi tahu Siapa namanya? kebutuhan manusia. Nanti Ibu laporin sama Ibu Nah, Cici. coba, Ibu tunjuk ya. Kebutuhan manusia itu tadi ada 3. Coba kelompok ini. Apa kebutuhan manusia? Ada 3 tadi. Kalau kelompok ini kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Bukan primer. Kebutuhan pokok. Contohnya uang ya. Benar. Kelompok ini kebutuhan sekunder itu apa? Ya benar. Contohnya barang elektronik ya. Ini kebutuhan tersier apa? Ya. Kebutuhan mewah ya. Oke. Jadi ada yang ingin ditanyakan lagi tentang pembelajaran hari ini? Ada yang nanya? Ada? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah paham dengan apa ini? Dengan pembelajaran hari ini ya. Ini Ibu ada soal latihan. Tadi kan sudah Ibu kasih kesempatan ya. Nah ini, bisa kan ya? Ya kan? Nah, di sini ada soal. Di sini ada soal. Jawabannya di sini nomor 1. Nomor 2 jawabannya di sini. Sesuai dengan kebutuhan primer sebulan. Kebutuhan sekunder sebulan ya. Satu kelompok 1 ya. Jawabannya minimal 2 aja nggak apa-apa ya. Ya, yang 5 kan? Dua kali. Ada seorang pelajar. Sini yang sudah kumpul. Kalian sudah mengumpulkan semua. Jadi sebelum Ibu tutup, sekali lagi Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat hari ini? Pintar, bisa mengetahui kebutuhan primer, sekunder dan tersier ya. Jadi intinya bisa mengetahui kebutuhan manusia. Oke. Sebelum kita pulang, silakan beres-beres buku dan alat tulis yang ada di atas meja. Ibu kan suruh masukin bukunya, bukan Ibu. Ya,